lagi pada segmen Kota. Apa itu artinya Kota? Kota adalah podcast Temuarni. Yap, betul banget. Pada podcast kali ini kita menghadirkan narasumber yang keren-keren banget pastinya dan mempunyai pengalaman yang menginspirasi kita semua. Setuju banget nih. Nah, ada pepatah nih yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kenalkan nama saya Laika Hasna Farahita dan rekan saya Kami dapat kita Semarang. Kami dari Temu Arni 38. Nah, kita kan sudah berkenalan nih. Gak afdol gak sih kalau narasumber yang keren kita juga gak berkenalan? Ya nih, kita sapa yuk kakak-kakaknya. Halo kakak-kakak semuanya. Hai. Gimana nih kak kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Baik, kakak-kakak Temuarni dan 36 dan 37 bisa memperkenalkan diri dulu ya kak, dimulai dari sebelah kiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nawawi Trianto, saya dari T36. Di T36 saya menjabat sebagai Ketua 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Bagisaran dari Divisi Aptimas 2. Halo semuanya, saya Desina Ulum Maharani, saya dari Angkatan Tung Army 37 dan saya menjabat sebagai Ketua Umum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sadina Hira Arianti dari Tung Army Jabatan 37 dan saya menjabat sebagai Divisi Utama Litbang. Oke, kita kan sudah berkenalan nih, baik dari kami dan juga narasumber kita. Kita langsung masuk aja nggak sih ke podcastnya? Setuju nih, Mas Pai dulu. Oke, apakah ada momen pertama nih Kak, atau hal-hal yang membuat kakak semuanya itu merasakan bahwa PMR adalah tempat yang tepat bagi kakak semuanya dan mengubah pandangan kepedulian sosial kakak? Sebenarnya ada ya tentunya ya. Itu pertama karena di awal tuh kita pasti kenalan satu sama lain yang kitanya juga nggak kenal juga kan. Jadi kita harus bisa bareng-bareng gitu. Terus habis itu buat ngubah itu ya kita kalau misalkan lagi diskusi gitu-gitu tuh kita bisa kayak menghargai pendapat satu sama lain gitu sih. Kalau tadi buat pengalaman pertama atau momen yang bisa mengubah pandangan saya terkait dengan kepedulian sosial, itu saat saya dan teman-teman berkesempatan buat mempersiapkan donor darah Temu Army sih. Jadi kayak ibaratnya ada rasa bangga tersendiri karena bisa menjadi bagian untuk mempersiapkan kegiatan donor darah yang ibaratnya harapannya bisa membantu banyak orang lewat kegiatan menyumbangkan darah itu gitu sih. Doremi ya Kak? Iya betul, Doremi. Dan kalau untuk aku tuh, aku pertama kali merasakannya itu waktu aku menjaga pos pertama di sekolah dan aku tuh takut salah, aku takut ini dan tapi teman-teman aku itu mendukung aku, support aku dan aku tuh merasa aku diterima apa adanya dari mereka dan aku tuh baru sadar kalau aku tuh nggak cuma ikut organisasi tapi aku juga memperbaiki diri saya menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, kalau dari pengalamanku itu ada dari Jumbara. Saya itu ikut Jumbara 2 kali. Nah di situ tuh kayak dari Jumbara itu tuh bisa kita dapetin ilmu kayak kita tuh benar-benar saudara gitu. Terus selain itu juga kita tuh bisa dapat teman dari sekolah lain. Terus kita ada momen-momen yang paling kayak asik sama kakak kelas, adik kelas gitu. Baik, pertanyaan kedua. Dari sekian banyak keterampilan yang ada di PMR, keterampilan mana yang menurut kakak paling tidak terduga, namun untuk saat ini sekarang jadi paling relevan dalam kehidupan kakak maupun pribadi kakak? Dimulai dari kakak. Oke. Untuk keterampilan yang saya tidak terduga itu ada dari pertolongan pertama. Yang awalnya itu saya itu dari game PMR, tapi pindah ke pertolongan pertama. Di situ tuh saya itu bisa mendapatkan ilmu yang banyak banget. Itu tentunya tuh pertolongan pertama itu bisa berguna untuk masa depan. Apalagi yang namanya musibah atau penyakit itu kan nggak bisa diduga. Kadang terjadi secara nggak langsung. Nah itu tuh nanti tuh kita tuh bisa pakai pertolongan pertama itu untuk keluarga kita atau orang sekitar kita. Ya, kalau aku tuh yang paling penting adalah yang pertama untuk tetap tenang dan tidak panik saat mengatasi situasi darurat. Dan itu tuh yang paling berguna untuk aku kalau aku mempunyai masalah itu aku jadi terbiasa untuk berpikir tenang dan tidak panik. Kalau dari aku sendiri, keterampilan terkait dengan kepercayaan diri untuk mengungkapkan pendapat dan apa yang kita rasakan. Tentunya kalau misalnya kita berorganisasi, bekerja sama dengan berbagai macam sifat orang, kita kan juga pastinya harus menyesuaikan diri, mampu menghargai, saling mendengarkan, dan juga berani untuk berpendapat. Karena kalau misalnya dari diri kita sendiri juga nggak mau berpendapat, gimana caranya kita bisa mendorong teman-teman yang lain untuk ikut bekerja sama juga, begitu sih.
nggak jauh juga sih jawaban aku dari kakak-kakak dan teman-teman juga, karena ya emang itu yang bisa keterampilan-keterampilan yang ternyata bakal berguna banget di kehidupan Betul. kita. Dan kalau aku sendiri itu ada keterampilan untuk apa sih, kayak bisa membagi waktu. Jadi kita harus bisa membagi waktu dalam hal apapun, apalagi ini organisasi kan. Jadi di sekolah itu nggak pentingnya cuma pelajaran aja dan organisasi disampingin, karena ya pasti ada nilai tersendiri antara organisasi dan antara akademik gitu. Oke, terima kasih kakak atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pesan singkat kakak semuanya terkait anggota nih yang setengah-setengah atau ragu-ragu dalam mengikuti organisasi, khususnya di PMR. Pesannya sih tetap semangat ya, karena pasti semuanya pasti bakal ngerasain ragu, takut, kira-kira kita kayak gini gimana sih gitu. Karena kita juga pasti udah ngerasain duluan gitu. Jadi kayak semangat, nggak usah takut, karena kita juga pasti bakal ngerangkul kalian gitu. Betul, jangan takut sih, dan jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah, karena segala hal sesuatu yang dilaksanakan dengan ragu-ragu pasti hasilnya juga ragu-ragu, setengah-setengah kan. Jadi mantapkan niat kalian, kalau misalnya niat kalian baik, insya Allah nanti hasilnya juga bakalan baik. Kalau untuk aku tuh, buat kalian yang masih ragu ya jangan ragu. Soalnya di PMR itu bukan mencari siapa yang paling hebat, tapi mencari siapa yang mau belajar, siapa yang mau tumbuh dan mempunyai hati untuk peduli. Dan mungkin sekarang kalian masih belum yakin, tapi percayalah, semakin kalian terlibat itu, semakin kalian menemukan arti dan banggaan dari bagian keluarga ini. Semua hal besar pasti dimulai dari keberanian untuk mencoba. Kalau dari saya itu pesannya itu kalian kalau ingin berubah itu jangan pernah ragu, karena kalau kalian ragu itu kalian nggak akan pernah berubah. Jadi kalau misal kalian ikut apa-apa itu harus 100% yakin, karena nanti itu kalian tuh bakalan bisa berubah dan dapat ilmu yang nggak kalian duga. Terima kasih kakak atas jawabannya. Lalu pertanyaan keempat, bagaimana kakak dan anggota Tung-Army angkatan kakak mengatasi masa sulit dan pelajaran apa yang bisa dipetik tentang ketahanan dari sebuah organisasi? Dari kakak. Baik, untuk cara menangani pada masa sulit itu bisa dengan cara kayak kita tuh lebih mempererat antar anggota organisasi. Nah selain itu tuh juga kita bisa kayak adain acara bersama biar kita tuh biar kita itu bisa solid. Nah kalau misal pelajaran yang bisa diambil dari ketahanan organisasi itu, kita tuh bisa kayak semakin kuat organisasinya itu maka akan sulit untuk diruntuhkan. Karena kalau kita bikin sesuatu yang kokoh itu ibarat kayak benteng, bakalan susah untuk diruntuhkan. Kalau untuk aku sih ya mempererat komunikasi aja. Mungkin angkatan kita tuh sering banget kayak cerita-cerita gitu kan, dan kita juga sering kasih support, kasih semangat gitu, dan nyari tujuan bareng gitulah. Maksudnya ingin mempererat. Dan untuk pelajaran yang bisa dipetik mungkin sama kayak Nawal ini ya. 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 Kalau dari yang saya rasakan ya dalam suatu organisasi itu pastinya yang saya rasakan itu ya kalau misalnya untuk mempererat komunikasi antar satu sama lain itu memperbanyak kegiatan bersama sih, karena ya dengan adanya banyak kegiatan bersama di situ juga kita terbuka media untuk saling berkomunikasi gitu, dan untuk membangun ketahanan kekompakan itu menurut saya dari pastinya bangunan yang kokoh itu kan juga dari fondasi yang kuat ya. Jadi dimulai dari kesadaran masing-masing anggotanya sendiri sih, kayak memahami kalau misalnya setiap anggota itu pasti ada kurangnya sendiri. Kalau misalnya ada masalah, coba untuk menurunkan egonya masing-masing. Setelah itu nanti coba dibicarakan untuk menyelesaikan masalah yang ada begitu. Karena pada dasarnya itu bukan antara aku dan kamu, tapi kita dengan masalah itu gitu sih. Iya bener sih ya, karena emang kuncinya buat mempertahankan tuh komunikasi ya Kak ya. Betul. Jadi kalau komunikasinya hancur ya udah Ya bubar gitu. Jadi mau nggak mau pasti ujung-ujungnya ya komunikasi mau kayak gimana juga gitu. Jadi kayak suatu hubungan yang pastinya nanti ada tujuannya, sama kayak misalkan organisasi itu pasti bakal
buat mencapai sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Jadi, apa pelajaran yang paling berharga bagi kakak semuanya saat mengikuti temu ARMI ini, Kak? Dari siapa nih? Dari Sabrina? Kakak yang lain dulu deh. Bikin jawaban ya. Kalau aku mungkin pelajaran yang bisa diambil tuh tanggung jawab. Soalnya kalau kita tuh bukan tanggung jawab buat tugas doang, tapi juga bisa tanggung jawab ke orang lain. Dari aku sih begitu aja ya, Pak. Ya kan dari saya. Karena emang PMR kan ini kan basisnya sosial ya, kemanusiaan. Jadi pelajaran yang paling bisa didapat dari PMR itu ya rasa kebersamaannya, kekeluargaannya, gimana caranya hidup itu bukan tentang diri kita sendiri tapi juga tentang orang lain, gimana cara kita merangkul, peduli dan perhatian terhadap sekitar kita begitu sih. Oke, kalau dari aku sendiri sih lebih ke menghargai ya, karena komunikasi tadi itu perlu saling menghargai ya teman-teman ya, karena kalau misalkan kita udah komunikasi tapi ujung-ujungnya juga nggak menghargai, ya udah hancur-hancur juga. Nah, kalau menurut saya itu lebih ke manajemen waktu sama kebersamaan, karena kalau di PMR itu kan pastinya kebersamaannya itu kuat banget, apalagi walaupun kita beda sekolah itu kebersamaannya itu bisa kuat banget. Oke, nggak kerasa ya podcast kita kali ini sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak narasumber yang sudah meng-sharing-sharingkan nih tentang pengalamannya. Terima kasih kakak semuanya. Iya, Terima kasih juga. Dan kami juga memohon maaf jika pada podcast kali ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik, kita coba sampai di sini. Saya Laika, Dan saya Amira. pamit undur diri.